Selamat datang kembali di channel Impia Mobil. Kita kali ini mau review unit yang sangat bagus. Jadi dia itu dipersiapkan oleh pabrikannya untuk menyaingi Toyota Innova. Cuman unit ini, mobil ini termasuk mobil yang terlupakan. Jadi istilahnya mobil ini terlewatkan oleh konsumen-konsumen pecinta mobil. Unit apa itu? Yang jelas harganya tidak terlalu tinggi dan juga BBM-nya juga irit. Cuman ada persepsi dari konsumen itu untuk spare part-nya agak mahal. Kenapa? Karena untuk mobil ini sendiri spare part-nya tidak ada yang KW. Jadi spare part yang disediakan oleh pabrikan ini spare part yang original. Kita lihat untuk unitnya. Inilah mobilnya, Nissan Grand Livina. Jadi Nissan Grand Livina pertama kali diluncurkan oleh Nissan itu tahun 2006. Pertama itu kalau untuk model pendek itu adalah Livina, dan ini yang model panjang adalah Grand Livina. Nissan mengeluarkan Nissan Grand Livina itu dengan dua varian mesin. Yang pertama 1800, kemudian 1500. Tapi yang 1800 itu tidak terlalu laku. Karena apa? Karena agak mahal barunya. Dan yang jelas konsumsi BBM-nya itu lebih boros. Jadi mobil ini dipersiapkan oleh Nissan itu untuk menyaingi Innova. Cuman karena mereka segmennya agak kecil, MPV yang agak kecil, jadi memang kurang bersaing dengan Innova. Pertama dari kenapa saya bilang mobil ini terlupakan? Mobil ini sangat cakep. Kalau menurut saya pribadi sangat cakep dengan harga yang di bawahnya Avanza. Kalau Anda membeli Avanza dengan tahun sekitar 2014, Anda perlu menyiapkan budget di atas 130 untuk kondisi mobil yang real. Artinya bukan mobil-mobilan. Artinya kenapa saya bilang gitu? Dengan harga yang murah, konsumen itu minta mobil yang bagus. Kan tidak mungkin adanya itu mobil yang murah itu kondisinya pasti jelek, ada minusnya lah pokoknya. Nah ini kita lihat untuk Grand Livina ini tahun 2014 tangan pertama. Ini punya temen dari Tulungagung, ini kemarin saya dapat ya sekitar 4 hari yang lalu. Ini saya punya tipe yang 1500 cc. Jadi Nissan memberikan mesin ke Grand Livina ini ada dua tipe, tadi saya jelaskan. Tapi yang ini 1500 menghasilkan tenaga 108 PS dan disalurkan ke roda bagian depan. Jadi ini mobil yang saya bilang nyaman karena apa? Penggerak roda bagian depan. Coba kita lihat untuk bagian depannya seperti apa kondisinya. Untuk catnya ini saya jamin catnya masih ori ya. Ini ada gores sedikit gores tangan ya, gores kuku kalau saya bilang. Tapi ini tidak perlu kita cat ulang karena eman-eman ya. Kasihan nanti cat orinya jadi hilang. Untuk grillnya ini bagus semua, tidak ada yang retak. Jadi Anda daripada memilih Avanza, mending Anda membeli mobil ini. Dilihat dari mewahnya pasti lebih mewah. Selain itu mobil ini juga sudah full variasi ya. Ada ini variasi yang di grill lampu depan. Ini lampunya untuk jarak pendek dan jarak jauhnya sudah terpisah ya. Ada garnish, ini namanya garnish chrome yang sebelah sini depannya. Terus kemudian yang di atas ini ada seperti ini. Nah, ini menambah
mobil ini semakin cakep ya sobat Mia Mobil ya. Kita lihat untuk bodi sampingnya. Bodi sampingnya juga sangat stylish. Mobil ini terlihat dengan saya tinggi 180. Mobil ini tidak terlalu tinggi atau semi pendek lah, tapi dia memiliki ground clearing yang tinggi juga. Jadi untuk jalan-jalan yang mungkin banyak batunya masih aman lah. Saya sendiri sangat suka untuk memakai mobil jenis Grand Livina karena harganya murah, naikannya sangat nyaman. Ini kalau untuk interior bisa dilihat bagian dalamnya, kita sudah, mobil ini sudah dilengkapi double din ya, double din bagian depan itu double din. Kemudian yang belakang itu juga sudah ada TV-nya sobat Mia Mobil. Ya, ini TV-nya yang bagian tengah ya sobat Mia Mobil. Bisa dilihat untuk ukurannya ini 10 in. Ini ada tombol powernya, volume. Karena ini dia independen, jadi apa yang dikeluarkan dari depan, dari head unit depan, nanti langsung ke belakang. Terus ini untuk jok bagian tengah ya, ini bisa ke belakang, dimajukan juga dimundurkan. Ini saya dengan tinggi 184. Ini lokasinya masih sangat lega sobat Mia Mobil ya. Masih sangat lega. Ini untuk space untuk kaki saya juga masih sangat longgar. Kemudian ini sendiri bisa disandarkan. Ya, sangat nyaman. Sangat nyaman. Ini muat untuk 3 orang. Kemudian di bangku bagian tengah itu juga ada headrestnya untuk tangannya, untuk tangan sandaran tangannya ya. Ini untuk cup minumnya di sebelah sini. Ini plafon-plafonnya juga masih bagus. Kalau untuk di sisi sebelah kanan, ini juga sangat mewah ya sobat Mia Mobil. Kita bisa menyandarkan seperti ini, sama layaknya yang di sebelah kiri. Relax sekali, untuk pandangannya juga kanan kirinya sangat mewah. Kemudian yang bangku bagian belakang ini juga bisa kita lihat ya. Ini untuk di pintu dulu, untuk pintu sebelah kiri ini sama panelnya seperti ini, bersih ya. Ada motif kasarnya seperti ini. Ini bahan plastik. Kemudian yang di sini bludru, jadi ada 3 warna sobat Mia Mobil. Yang paling atas hitam. Kemudian ini ciri khasnya punyanya Nissan ya, sangat kuat. Untuk bagian bagasi, kita lihat bagian bagasi bagian belakang. Jadi dia hidrolisnya responsif. Kita buka aja seperti ini, dia langsung angkat sendiri ke atas. Karena saya rasa Nissan sudah mendesain sedemikian rupa, ini tidak terlalu berat. Dan yang bagian belakang ya, ini space-nya juga masih sangat longgar. Space-nya sangat longgar. Kita duduk yang di belakang sini juga enak. Ini bisa ditekuk sobat Mia Mobil. Jadi Anda yang membawa, mungkin membutuhkan cuma 5 penumpang atau 4 penumpang, ini bisa kita manfaatkan untuk koper sampai setinggi ini. Berarti ada 2 tumpuk atau 3 tumpuk. Kemudian ini ada tempat untuk kita menyimpan seperti payung, untuk P3K pertolongan pertamanya di sini, untuk menurunkan roda serep ya, ada di bawahnya ini. Dia tidak kelihatan dari luar sobat Mia Mobil ya. Jadi tidak kotor, pasti tidak kotor karena ada di dalam ruangan kabin mobil. Mobil ini mempunyai tingkat peredam yang sangat bagus.
Jadi saya nyoba sendiri itu dari tahun 2000, model yang 2007 itu saya pernah punya beberapa, itu memang tingkat redamnya itu sangat bagus. Dia itu sangat terhadap suara bising itu seperti tertutup. Memang mobil ini disiapkan Nissan untuk menyaingi Innova 20 Innova yang tipe bensin tentunya. Untuk roda sendiri, Nissan membekali Grand Livina itu dengan ring 15 ya sobat mia mobil, dengan ukuran roda 185 65. Kemudian dengan model velg seperti ini bagus sekali. Ini mobil ini tidak ada keroposnya sama sekali, sudah kita cek sebelum kita kemarin mau bawa pulang ke sini. Yang untuk bodi bagian samping, kalau kenapa beberapa orang itu mungkin tidak tahu ya, beberapa konsumen itu mesti tanya kenapa yang di sini halus kemudian yang di sini kasar sampai depan. Jadi ini adalah lapisan cat yang lebih tebal. Biasanya untuk yang di bagian samping sini dia itu ada insiden mungkin batu-batu kecil dari sini ya terlempar ke atas ini. Jadi kalau cat halus mungkin cepat rusak. Itu kita temukan di mobil Suzuki itu untuk R3 dan Grand Livina. Dan masuk kita ya ke depan untuk bagian kemudi. Ini sebelah kanan bagian pengemudi ini sangat lega, sangat longgar. Saya dengan tinggi yang 184 itu masih menemukan space yang nyaman. Jadi pandangan kita itu tidak terhalang oleh kaca spion yang di dalam ini ya. Kalau kita mungkin mobil yang besar itu Pajero, saya tuh kalau pakai Pajero pandangan saya itu pasti tertutup oleh spion depan, jadi kurang leluasa. Kalau ini enggak, ini sangat lega. Kalau saya bicara ini semi sedan karena sangat empuk dan mobilnya ini sangat lincah sobat mia mobil. Joknya juga enak untuk dudukannya. Untuk punggung, kalau kita mengendarai jarak jauh tidak terasa capek karena posisinya pas dengan sandaran kepalanya juga sangat nyaman. Mobil ini sudah double airbag ya, airbag sebelah kanan dan airbag sebelah kiri tentunya. Tahun segitu Nissan sudah memikirkan untuk keselamatan penumpang, untuk pengendara, dengan harga yang tergolong sangat murah tentunya dibandingkan kompetitor lainnya. Untuk mirror spionnya ini sudah electric mirror sobat mia mobil. Ini panel-panel mirrornya. Kemudian AC ya, AC ini sudah ada AC-nya itu pengeluarannya, kontrolnya sudah dapat dikontrol melalui dikeluarkan lewat atas semua atau semi atas dan bawah atau bawah semua. Nanti ini ada panelnya semua di sini dengan tingkat blower 1 sampai 4. Jadi 1 itu paling rendah, 4 yang paling tinggi. Ini untuk ruang penyimpanannya sangat dalam ya. Ini yang saya selalu tertarik. Mereka itu membuat desain dengan ruang penyimpanan di kabin depan itu sangat dalam ya. Seperti kalau kita ingat Datsun Go itu juga tempatnya sangat dalam. Jadi ini sangat muat untuk kita memungkinkan menyimpan barang-barang yang cukup besar. Seperti biasa sudah ada, masih ada ya, bukan sudah ada. Untuk buku panduannya, manual booknya ini masih komplit dari Nissan. Jadi mobil ini tangan pertama, jadi kita tahu ini seperti apa kondisinya
pemakainya siapa. Di sini ada semua. Coba saya kembalikan dulu. Nah, untuk bagian depan kita buka untuk kap mesinnya, sobat IMEA mobil. Grand Livina ini mobilnya kalau kita lihat dari depan ya, dari kaca depan, dari kaca depan sampai bumper depan ini tergolong sangat panjang dibandingkan mobil seperti mobil Avanza, mobil Xenia. Ini tergolong panjang. Nissan membekali mobil ini dengan mesin 1500. Jadi ada dua varian. Kebetulan mobil ini yang 1500 menghasilkan tenaga 108 horsepower disalurkan ke roda bagian depan. Jadi ini penggerak roda depan sangat halus tentunya sobat IMEA mobil. Untuk Anda yang menginginkan kenyamanan yang tersendiri, jadi mobil inilah jawabannya. Harganya tidak terlalu tinggi tentunya, dengan tingkat perawatan yang saya rasa tidak terlalu mahal. Karena apa? Spare part yang disediakan di pasar itu kebanyakan, bukan kebanyakan, kita itu selalu menemukan spare part yang ori. Jadi memang harganya memang agak lebih tinggi sedikit dibandingkan pabrikan untuk kelas Toyota, Daihatsu. Memang sedikit agak tinggi sedikit, tapi ya mungkin setara lah sama untuk pabrikan Honda. Cuman dengan kualitas tentunya yang sangat bagus. Jadi tidak ada merek tiruan-tiruan, itu tidak ada kalau di Nissan sama Honda. Kita itu kalau dapat mobil yang headlampnya rusak atau pecah, itu kalau kita beli mesti ori, itu mesti di atas 1,5 juta untuk headlampnya aja. Jadi memang tidak ada. Kalau kelemahan di Nissan itu apa? Kelemahannya itu kita itu biasanya di coil. Kalau di coil itu ya, kalau coil memang ya agak bermasalah, pasti kita ganti baru. Kita ganti baru, kita copot langsung ganti baru. Mesin ini sangat suaranya masih sangat mulus ya. Coba kita nyalakan dulu. Jadi ini baru nyala, mobil ini baru dinyalakan, dia itu pasti dinyalakan, baru nyala itu pasti RPM-nya di atas 1000, karena dia nunggu stabil dulu, baru mungkin setelah sekian menit dia baru turun lagi. Tidak ada rembesan, jadi mobil ini sangat prima, siap untuk dikendarai, tidak ada PR sama sekali, tinggal pakai aja. Juga sudah banyak variasinya ya. Lampu-lampu, grill-grill seperti ini, garnis-garnis sudah ada semua. Ini kemarin saya nyalakan kok bagus, saya mau lihat. Nah, kelihatan lampunya, kelihatan mantap. Ada variasi hijau-hijau, biru-biru. Nah, RPM-nya stabil di angka 1000. Walaupun mau kita AC apa enggak, RPM-nya segitu, karena apa? CC-nya sudah cukup kuat, jadi dia tidak terlalu menaikkan RPM untuk menjalankan AC. Mobil ini kita buka dengan harga sekitar 115-an juta. Ya, 111-an juta. Tentunya bisa dapatkan dengan cara kredit dengan DP sekitar kemarin sekitar 15,5. Terus dengan tukar tambah juga bisa, atau mungkin beli cash. Untuk bapak ibu yang rumahnya jauh, tidak usah takut untuk beli mobil ini, mobil di IMEA mobil ya. Tentunya tidak usah takut karena kita amanah. Kita pernah beberapa kali ngirim ke luar daerah sampai ke Jakarta dan Semarang kemarin.
dan semuanya pelanggan kita puas, tidak ada yang kecewa dengan apa yang kita jelaskan dengan barang yang kita kirim.